pihak kelurahan sama tingkat kota nggak sinkron nih untuk persoalan ini? Dibilang tidak sinkron, tidak juga. Dibilang sinkron juga tidak. Oh, gimana Jadi gimana itu, jadi Bang? kita jadi juga bingung ini ya. Dibilang tidak sinkron, iya. Dibilang sinkron pun juga tidak. Oh, Jadi kami ini PKPDS masih pusing ini penentuannya kapan apa yang harus digunakan sesuai usulan kami ke gubernur atau yang mana. Marilah kita bersama bangkit bersatu kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. salam Pancasila, Progresif revolusioner. Ya, baik. Kita ketemu dengan abang-abang kita, para pelaku UKM. Dalam hal ini, secara spesifik mereka adalah pedagang. Kita bertemu dalam acara Komju TV, dalam acara temu saudara kita semua, masyarakat kecil yang juga perlu didengar suaranya oleh kita semua, seperti apa kehidupan mereka dan aktivitas mereka berkaitan dengan khususnya misalnya pandemi yang sama-sama kita rasakan bersama melalui beberapa program PPKM-nya pemerintah. Nah, hari ini kita perkenalkan, ada Bang Tikno, pelaku usaha kecil di Danau Sunter, dan Bang Topan yang juga sudah bersama-sama kita. Apa kabar Bang Tikno, Bang Topan? Baik. Baik ya, sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, kita di sini pengen tahu sebetulnya apa dan siapa Bang Tikno dan Bang Topan, sehingga kawan-kawan semua para pemirsa tahu aktivitas teman-teman khususnya pedagang di Danau Sunter. Mungkin dari Bang Topan dulu. Saya pengen tahu Bang Topan ini betul pedagang di Danau Sunter. Betul. Betul. Bang Tikno juga betul. Alhamdulillah kami juga pedagang. Selain itu kami dengar juga bahwa kawan-kawan pedagang di sana juga sudah terlembaga ya. Betul. Sudah terlembaga ya. Melalui apa lembaganya itu? Boleh Pak kami Tikno, jelaskan silakan sedikit. dijelaskan. Kebetulan kami ini adalah salah satu di antara beberapa pedagang yang telah terbentuk dengan namanya Komunitas Pedagang Danau Sunter atau disingkat dengan PKPDS. PKPDS. Ya, Oke, PKPDS. Alhamdulillah saya sendiri sebagai ketua dan rekan kami Bang Topani sebagai wakil ketua telah lama berjuang untuk Danau Sunter semenjak di situ disebut namanya KPPOP, koperasi berhenti dan dihentikan, putus MOU-nya dengan Pemda. Sebentar. Jadi sebelumnya Pak Tikno sama Bang Topan ini gabung dalam sebuah koperasi. Betul. Koperasi apa namanya? KPPOP. Apa itu kepanjangannya? Kepanjangannya saya agak lupa nih ya. Oh, itu yang apa ya? Yang di Danau Sunter itu ya? Betul. Kenapa sempat berhenti itu, kenapa? Boleh diceritakan biar. Baiklah, KPOP berhenti karena MOU-nya dengan Pemda sudah diputuskan. Sudah selesai. Jadi ada semacam kontrak. Iya, kontraknya dia itu sudah selesai. Disitulah saya sebagai salah satu pedagang mewakili yang lain berpikir, ini kalau kita tidak punya bendera atau payung, apabila terjadi penggusuran, selesai kami semua. Disitulah kami membentuk namanya PKPDS dengan Bang Topan ini berusaha menjadi payung daripada pedagang di Danau Sunter. Jadi kawan-kawan pedagang ini berserikat ya, Iya, dalam rangka
eksis Betul. dan terus berdagang di sana. Nah, apakah pernah melakukan sebuah usaha-usaha yang tujuannya barangkali pedagang di sana dijadikan sebagai tempat lokasi sementara atau lokasi binaan dari pemerintah? Ya, perjalanan kami PKBDS itu tahun 2019 kami melakukan audiensi dengan Kesbangpol DKI. Kebetulan di situ diterima oleh Bapak Topan, Kepala Kesbangpol. Oh, Ya, tahun 2019. Oke. Setelah itu kami berlanjut audiensi kembali dengan Dinas UMKM Provinsi. UMKM provinsi sudah juga Sudah dilakukan. juga. Setelah itu kami berlanjut ke Lurah Sunterjaya. Di saat itu Pak Lurahnya masih Pak EN ya, kalau tidak salah Pak EN. Setelah itu berhenti. Surat kami menuju ke wali kota berhenti, tidak ada tanggapan 2 kali. Akhirnya kami menuju fraksi PDI dulu. Oh, jadi sempat juga kawan-kawan ini mengadu Iya, ke fraksi PDI. salah satunya fraksi PDI yang diterima Oke. oleh Bapak Dwi Sambodo. Oke, selain fraksi PDI pernah? Ada kami dengan fraksi Nasdem dengan Bapak APU diterima juga. Oh, apa tanggapan dari masing-masing fraksi itu? Mereka berpotensi akan memperjuangkan dan akan terjun ke lapangan. Tapi beriring waktu, lama-lama sudah mendekat, isu-isu berkembang akan dibongkarnya, kami mencoba berkirim surat kepada Bapak Gubernur. Terus? Alhamdulillah diterima dan ditangani oleh Sekda, yang langsung dilakukan audiensi oleh Kabiro, Bapak Rijal. Oh, pernah beraudiensi ya? Di situ kami menawarkan minta pedagang Danau Sunter itu untuk dijadikan binaan. Kami mengusulkan dari 150 sampai 69, akhirnya disetujui hanya 20 pedagang untuk bisa melakukan dagang di situ. Bersama beriring waktu itu juga karena di danau ini kebetulan ada beberapa kubu mungkin yang tidak sama memperjuangkan pedagang. Sebentar. Dua kubu yang dimaksud ini apakah tidak punya visi yang sama dengan Pak Tikno maksudnya? Kemungkinan sama, cuma cara mereka berbeda-beda. Ya tujuannya tetap untuk pedagang. Ya, betul. Tapi alhamdulillah setelah kami melakukan rapat kembali terakhir dengan Bapak Yudi dan Pak Yudi sebagai apa dalam kapasitas di Kabak. pemerintah kota? Pemerintah kota, betul. Jakarta Utara, Jakarta kantor Utara. wali kota ya, Pak Yudi. Pak Oke, Yudi. terus Di situ pun juga ada utusan dari dinas Bapak Berlin bahwa yang dipakai surat itu adalah surat PKBDS yang menuju gubernur. jadi artinya ada sebuah perjalanan panjang ya, Betul. kawan-kawan pedagang ini agar ditetapkan sebagai lokasi sementara binaan dari pemerintah. Betul. Kalaupun memang nggak bisa jadi logbin gitu ya. Jadi harapannya bisa berdagang di sana. Berdagang, betul. Oke. Terus kemudian gimana dengan masa pandemi ini, PPKM ini misalnya? Ya, Apakah kawan-kawan di Danau Sunter terdampak terhadap? sangat dampak bagi kami ini pedagang Danau Sunter, termasuk hari ini pun terdampak. Kamu harus diusir, dagang ditutup, apalagi PPKM kemarin 4, pemblokiran jalan dan sebagainya, sama sekali kami hampir 1 bulan lebih ya, tidak bisa berdagang. Kami baru bisa berdagang kemarin kalau tidak salah tanggal 9 atau tanggal 11 itu ya sebatas tidak full seperti dulu-dulu. Itu dilarang sama sekali atau memang ada protokol yang harus diikutin sama kawan-kawan pedagang? Ya, kebetulan kami tidak terima surat tentang itu. Sama sekali tidak terima. Surat waktu pemberhentian itu pas PPKM level 4 itu kita memang ada surat. Apakah pihak kelurahan tidak berkomunikasi dengan kawan-kawan pedagang di sana? Mungkin kurang komunikasinya ya, termasuk harapan kami juga bisa terima, termasuk
akan penggusuran ini, pembangunan proyek untuk jogging track ini, kami juga belum terima surat kapan kami harus berhenti berdagang, kapan kami harus dibersihkan. Itu kami belum terima surat sama sekali gitu. Oh iya, jadi ada kekhawatiran dari kawan-kawan pedagang ini berkaitan dengan rencana perbaikan Danau Sunter ya, Iya. yang barangkali akan menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta Utara. Iya. Dan kawan-kawan ini coba mengungkapkan kepada kita semua keresahannya dan juga apa yang sudah dilakukan, birokrasi yang panjang, dan barangkali dari pikiran kawan-kawan ini bisa saya tangkap agak berbelit-belit. Iya, betul. Jadi ini Perjalanannya bisa menjadi 10 tahun. perhatian buat pemerintah kota agar hadir terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, khususnya kepentingan para pedagang. Karena faktanya bahwa kawan-kawan pedagang ini sangat terdampak dengan situasi dan kondisi pandemi sekarang ini. Dan harapannya apa Bang terhadap pemerintah kota ini ke depan? Misalnya kan di sana akan dibangun, tentu abang-abang semua sebagai pedagang di sana kan harus stop ya berdagang ya, karena harus dibetulin kan, itunya dibagusin dan segala macam, sehingga kemudian itu menjadi sebuah tempat yang representatif sebagai destinasi wisata. Apa harapannya kawan-kawan pedagang Sunter ini terhadap pemerintah kota lah katakannya, sebagai wilayah di mana tempat abang-abang berdua ini berdagang? Apa harapannya? Baik, terima kasih. Kami pedagang berharap tetap sesuai audiensi kami dengan Kabiru, dinyatakan 20 tidak lebih. Nanti apabila lebih, ini yang disebut destinasi ini akan repot nih, bukan destinasi wisata, tadi pedagang wisata nih, ya kan. Ya, harapan kami dari pemerintah kota ya segera memberitahu kapan pembongkarannya, kapan pembersihannya, kapan pembangunannya, dengan jelas disuratkan kepada kami para pedagang, perwakilan pedagang. Tuh. Apabila memang ada pembangunan selama diperkirakan 6 bulan, kami tidak berdagang pun tidak masalah. Kenapa? Kami mengharap bisa membantu pemerintah dalam pembangunan itu lancar, tidak menghambat, menghambat, itu kan. Tapi Kami siap. Yang penting jelas suratnya kepada kami, gitu kan. Iya, artinya harus ada kepastian Betul. bahwa kawan-kawan ini ke depan bisa berdagang di sana, Iya, betul. sebagai sebuah bagian ya kan, bagian integral dari sebuah pembangunan gitu ya. Jadi tidak kemudian diusir terus diganti pedagang lain gitu ya. Betul. Oke. Jadi ada berapa pedagang Bang sekarang? Seizin dari audiensi itu kita hanya diberi kesempatan 20 pedagang. Kalau pedagang sekarang mungkin bisa mencapai 43-an. Ada 43 pedagang sebetulnya. Oke, terus? Ya, mudah-mudahan apa yang kami minta, kami harapkan ini pedagang sesuai. Tidak setelah pembangunan nanti ada intrik-intrik lain di belakang kami itu. Jadi intinya belum ada komunikasi yang memadai gitu Bang ya, terhadap dari pemerintah kota terhadap pedagang berkaitan dengan rencana pembangunan Danau Sunter itu. Misalnya kapan dibongkarnya belum tahu. Belum dikasih. Sudah ada surat. Surat itu ditujukan kepada pedagang yang semi permanen yang depan hotel. Kalau kami ini disebut pedagang kaki 5 ini belum terima suratnya. Oke. Peringatan-peringatan untuk di depan hotel seharusnya nih diperkirakan tanggal 1 pembongkaran itu sudah sampai depan hotel. Ternyata sampai sekarang belum ada pembongkaran. Dengan mungkin pemerintah kota ini sudah bersurat sekali 2 kali memberi peringatan, tapi belum ada pembongkaran. Oke. Jadi ada kami ini peringatan pedagang, ya. Iya. Jadi pedagang kaki 5 yang belum terima surat ini jadi sedikit bingung nih. Kapan nih? Jangan sampai tiba-tiba kita. Jadi ada 2 area ya, terbagi 2 area ya, di depan Hotel Sun Lake dan semi permanen.
dan Bonggol. kami- Depan Oke, gor. yang di depan Hotel Sunlight kalau nggak salah itu tempat nyanyi-nyanyi karaoke ya, ya kafe-kafe, kafe-kafe ya. termasuk Oke. pedagang sih ada tetap. Ada Juga. pedagang Iya. juga. Nah, terus kalau abang-abang berdua ini di Kebetulan kami yang ada di Sosro yang disebut kaki 5 depan gor. oh sudah ada branding Sosro ya. Sosro ya. Sudah ada branding Sosro. Iya iya iya. Dapat apa dari Sosro, abang-abang ini? Alhamdulillah Oh. tidak dapat apa-apa, hanya dapat payung aja dan tempat sih. Alhamdulillah tempat. Awal diberikan tempat seperti itu, dibangunkan tempat seperti itu, bisa diceritakan apakah memang pemerintah yang menyediakan memberikan kepada abang-abang semua pedagang di sana atau bagaimana? Ya, setelah Danau Sunter dibongkar, itu dulu kalau tidak salah Pak Kasudinnya, Pak Alfian itu Dari Kasudin Kasudin. UMKM. UMKM Oke. memberikan tempat dari payung, kita diberikan tempat itu alhamdulillah kita bisa menempatin itu tempat itu dan diberikan payung. Kalau meja bangku kita memang bikin sendiri masing-masing gitu kan. Oh gitu. Iya, biar kesannya nggak kumuh gitu Iya ya. betul. Betul. Tapi kawan-kawan menjaga itu semua ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang ini apa yang membuat abang-abang kemudian ingin bercerita terhadap semua orang tentang kegundahan kawan-kawan di sana? Apa yang memotivasi abang-abang? Apakah memang karena persoalan birokrasi yang ruwet atau apa? Ya, Ruwet banget. sebetulnya menurut saya pribadi dari PKBDS ini memang birokrasinya agak ruwet. Kami dengan audiensi yang boleh bilang diceritakan tadi dari awal sampai berapa tahun mentok gitu kan. Alhamdulillah setelah dengan surat dengan Pak Gubernur ditanggapin, selesai ditentukan 20 pedagang, kesini ini masih bingung ini kita. Katanya ada penambahan pedagang dan sebagainya. Itu kita belum jelas kepastiannya. Sedangkan sudah dalam rapat terakhir kami dengan Kabak dan Dinas Bapak Berli udah jelas 20. Nah ini penambahan lain ini apa kurang paham ini ya? Apakah nggak pernah dikomunikasikan Bang? Atau kawan-kawan perwakilan dari pedagang ini tidak berkomunikasi sama itu? Artinya pasif aja. Apakah pernah melakukan langkah-langkah aktif misalnya menghubungi pihak-pihak terkait di pemerintah kota sehingga kemudian mereka juga tersampaikan apa yang abang-abang dalam tanda petik keruwetan abang-abang ini gitu. Sebetulnya sudah sering kami melakukan pertemuan, kami menghadap beliau, tidak saya sebut namanya, pada intinya selalu menunggu dan terakhir setelah ditentukan 20 ada penambahan, bahkan itu usulan dari eksekutif, itu kan haknya eksekutif menurut beliau ya. Menurut siapa beliau ini? Beliau siapa? Eksekutif dari Sunterjaya ini ya. Oh, pihak kelurahan. Oh, jadi pihak kelurahan sama tingkat kota nggak sinkron nih untuk persoalan ini? Dibilang tidak sinkron, tidak juga. Dibilang sinkron juga tidak. Oh, Jadi- gimana itu, jadi Bang? Kita jadi juga bingung ini ya. Dibilang tidak sinkron, iya. Dibilang sinkron pun juga tidak. Oh, Jadi kami ini PKBDS masih pusing ini. Penentuannya kapan apa yang harus digunakan sesuai usulan kami ke gubernur atau yang mana nih? Kami belum paham nih. Ada penambahan. Memang kalau pedagang lebih dari 20 sampai depan hotel tuh sekitar 43 ya Bang ya. Iya, benar. Kalau tidak salah 43 atau 44 kurang tahu saya. Nah, tapi pastinya belum tahu ya? pastinya Pasti belum tahu. tahu. Mungkin pemerintah tingkat kota ini ingin menyelamatkan mereka itu juga atau gimana tidak tahu pasti. Kalau kami PKBDS berdasarkan audiensi dengan Bapak Kabiru, Oh, itu yang abang-abang. prinsip saya. Oh, Meeting Zoom waktu itu ya Bang. Ya.
Oh, pernah melakukan audiensi via Zoom ya Bisa aja. dengan Bapak pemerintah Kabiro. provinsi ya. Ya, provinsi. Kabiro provinsi Ya. siapa Pak? Bang? Bapak Reza, itu Bapak Kabiro, termasuk dinas juga ada, Kapak Perekonomian, perwakilan dari Pak Wali Kota ada, dari dinas UMKM juga ada, Sudin juga ada. Sebetulnya semua sudah terkoordinasi ya. Sudah. Hasilnya gimana tuh? Apakah kemudian koordinasi itu dirasakan sama kawan-kawan? Yang Di bawah. mengikuti audien itu memang dinyatakan 20 bahkan tidak lebih ya Pak Tekno, ya kan? Tidak lebih. Tapi setelah ke lapangan ini beda nih. Ya kan? Oke. Satu aja cetak Ya. sipil semua itu loh Bas. Jadi pada dasarnya kawan-kawan ini sangat ikut aturan ya. Iya. Benar. Ikut aturan, tapi kemudian setelah melakukan banyak pertemuan dengan pemerintah provinsi, terus pemerintah kota, dan mereka semua pada dasarnya sudah terkoordinasi, tapi follow up dari semua itu nggak sinkron Masih ya. untuk di lapangan dengan Oh, jadi ini sebagai sebuah bentuk apa ya istilahnya, pengetahuan juga bahwa kadang-kadang kebijakan pemerintah dari provinsi sampai bawah itu tidak sinkron. Ini adalah fakta yang dirasakan oleh kawan-kawan pedagang Sunter yang sudah melakukan semua persoalan birokrasi yang dibutuhkan. Ya, betul. Jadi kawan-kawan ini ada lembaga, dan lembaga itu berbadan hukum. Ada. Berbadan hukum ya. Nah, kalau tadi diceritakan bahwa ada sebagian yang dalam tanda petik ya kurang sejalan. Apakah mereka juga berbadan hukum? Boleh diceritakan? Sepengetahuan saya mungkin tidak. Dia hanya menggunakan suatu organisasi untuk mendukung dia. Itu. Kenapa nggak menjadi satu gitu loh? Dari pedagang-pedagang yang ada di sana nggak bisa dikomunikasikan dari pihak-pihak itu. Kenapa? Ada hambatan apa? Begini ya, kita tuh sebetulnya berjuang untuk berdagang, bahkan kami itu tidak pernah meminta seperak pun kepada pedagang. Oh, tidak pernah Tidak. Untuk PKPDS meminta pungutan ya? tidak pernah. Kami berjalan sendiri dan kami kebetulan melakukan link-link sesuai birokrasi yang benar. Nah, dan ketika kami akan melakukan keberatan, ada tanda kutip intimidasi dari pedagang yang akhirnya membuat mereka merasa takut nih untuk bergabung dengan kami, padahal kami tidak melakukan apa-apa, pungutan pun tidak. Oh, jadi ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap para pedagang ini, dalam tanda kutip mungkin ada yang akan ada pungutan seperti itu ya. Iya. Oh, Kurang jelas mana yang dia melakukan. Ini yang jelas kami PKPDS tidak pernah sekalipun melakukan pungutan, tapi dengan tujuan yang sama untuk pedagang. Karena pedagang merasa ada doktrin, jadi ada pihak yang juga bermain ya di kalangan pedagang barangkali dengan tujuan dan kompensasi tertentu barangkali itu ya. Kemungkinan begitu. Oke. Jadi inilah curhatan dari kawan-kawan pedagang Danau Sunter yang barangkali juga perlu kita dengar. Kita berharap bahwa pemerintah kota, administrasi Jakarta Utara khususnya bisa mendengar curhatan kawan-kawan ini sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di bawah bisa diselesaikan dengan baik. Dan kita berharap bahwa penyelesaian kawan-kawan pedagang yang dalam hal ini pedagang Danau Sunter itu bisa dilakukan dengan cara-cara dan nilai-nilai yang Pancasilais. Kita berharap bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pisau analisis terhadap semua kebijakan pemerintah, sehingga rakyat yang
dalam hal ini sebagai objek dari kebijakan itu merasakan bahwa pemerintah itu hadir dan benar-benar adil terhadap penanganan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Barangkali ada tambahan Bang Tigno atau Bang Topan yang ingin disampaikan kepada barangkali pihak pemerintah atau siapapun yang ingin tahu keluhan dan perasaan abang-abang sekalian sebagai pedagang kecil yang setiap harinya berjuang mengadu nasib dengan situasi dan kondisi pandemi yang hari ini kita sama-sama rasakan sangat sulit. Silakan. Mungkin Bang Topan Bang Tigno dulu. Silakan Bang. Terima kasih. Harapan kami dari pedagang di Danau Sunter kepada pemerintah kota setidaknya bisa melihat langsung turun ke bawah, bukan hanya memerintah ataupun mencari kambing hitam dari solusi ini. Saya berharap pemerintah kota benar-benar bisa menyesuaikan apa yang pernah kita jalani sesuai perjalanan kami ditindaklanjut dengan bagus tanpa embel apapun. Itu harapan kami, bisa berdagang dengan benar, tidak harus dikejar-kejar, tidak harus dibatasin. Walaupun ini dalam pandemi ini, minimal kami diberikan waktulah bisa berdagang sampai jam berapa. Itu ada ketentuan. Itu saja. Terima kasih. Jadi pada dasarnya Pak Tigno ini siap juga ya dengan menjalankan misalnya protokol segala macam ya. Siap. Oke, dengan Pak Topan silakan. Cukup. Ya. Oke. Baik, kawan-kawan, terima kasih sudah datang di Komju TV. Dan terima kasih juga sudah curhat sama kami. Kami dari Komju TV selalu berusaha mendengarkan aspirasi dan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, karena kami ingin bahwa masyarakat itu mendapatkan perlakuan sebagai pemilik dari bangsa, dari negeri ini. Rakyat pada dasarnya adalah pemilik dari negeri ini, sehingga kita ideologi kita terutama Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur itu bisa kembali dibumikan. Dan terima kasih atas kedatangannya. Sekali lagi, salam Pancasila progresif revolusioner.